Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu amalan mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah sedekah. Namun, Islam tidak hanya mengajarkan memberi, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara kita memberi yang paling dicintai oleh Allah. Di antara adab dan keutamaan sedekah adalah merahasiakannya. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah, maka itu baik bagimu, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahannya. Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah yang ditambahkan itu tetap bernilai kebaikan, namun sedekah yang disembunyikan mempunyai keutamaan yang lebih besar, karena lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh dari penyakit hati yang bernama riya. Rasulullah SAW bahkan sampai menyebutkan pada hadis yang sangat masyhur tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu bukan sebuah perumpamaan, tetapi gambaran betapa rapat dan tersembunyinya hingga orang-orang terdekat pun tidak mengetahuinya. Hadirin yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa sedekah sunnah lebih utama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan zakat wajib lebih afdol diutamakan secara terang-terangan karena agar menjadi syiar Islam dan menghindari prasangka. Semua itu kembali pada niat dan maslahat. Para salafus sholih sangat menjaga keikhlasan dalam bersedekah. Di antaranya adalah Ali bin Al-Husain, cucu Rasulullah SAW, yang setiap malam memikul karung roti dan membagikannya kepada fakir miskin Madinah secara diam-diam. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa pemberi sedekah itu, sampai-sampai beliau wafat dan bantuan itu terhenti. Barulah diketahui bahwa di punggung beliau terdapat bekas hitam karena sering memikul karung sedekah. Beliau berkata, sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu dapat meredam murka Allah. Inilah buah dari sedekah yang ikhlas dan tersembunyi. Merahasiakan sedekah bukan berarti kita tidak boleh untuk menampakkan kebaikan. Dalam kondisi tertentu, menampakkan sedekah itu boleh, bahkan berpahala. Jika niatnya untuk memberi contoh, memotivasi orang lain, dan benar-benar aman dari riya. Namun, para ulama menjelaskan bahwa menyembunyikan amalan sunnah itu lebih dekat dengan keikhlasan. Maka mari kita introspeksi diri, jangan sampai kita lebih sibuk mencari pujian manusia dibandingkan mengharap ridho Allah. Jangan sampai tangan kita memberi tapi hati kita ingin dilihat dan dipuji. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas, yang ringan tangan dalam bersedekah, dan yang pandai dalam menyembunyikan kebaikan. Semoga Allah memberikan kita cahaya atas apa yang kita berikan ketika di dunia, dan semoga itu bisa menjadi penolong kita ketika di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.